Hari ini tema firman Tuhan akan berbicara tentang kasih dan anugerah Yesus. Sama-sama katakan dengan saya, kasih dan anugerah Yesus. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya penuh dengan kasih. Hidup saya penuh dengan anugerah Yesus. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-10. Injil Lukas pasal ke-19 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Karena anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Nah, perlu saudara ketahui bersama bahwa Yesus sangat mengasihi hidup saudara dan saya. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu pada saat hari ini, di tengah-tengah ekonomi yang sedang mengalami resesi, di tengah-tengah dunia sedang mengalami krisis kesehatan, saya sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ingin menyampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan live ibadah online pada saat ini, bahwa betapa Yesus sangat mengasihi hidup kita. Apapun yang terjadi, keadaan apapun yang sedang berguncang, saya ingin menyampaikan bahwa betapa Tuhan Yesus mengasihi kehidupan saudara dan saya. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus mengasihi hidup saya. Yesus juga sangat peduli atas kehidupan saudara dan saya. Mungkin orang di sekitar kita sudah tidak peduli dengan keadaan kita. Mungkin orang tua kita sudah tidak peduli dengan kehidupan kita. Mungkin gereja dan juga pendeta atau gembala jemaat kita sudah gak peduli sama hidup kita. Satu hal yang pasti yang ingin saya sampaikan kepada hidup Bapak Ibu Saudara, bahwa betapa Tuhan Yesus peduli atas kehidupan saudara dan saya. Yesus mengerti, Yesus peduli segala apapun permasalahan yang kita alami dan kita hadapi setiap hari. Dia selalu setia mendampingi dan menemani hidup saudara dan saya. Dia tidak meninggalkan kehidupan kita. Dia selalu berjalan menyertai kehidupan kita karena Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Yesus bukan hanya mengasihi hidup saudara dan saya, tetapi Yesus juga peduli dengan kehidupan kita. Yesus peduli dengan masa depan kita. Yesus peduli dengan apa yang akan kita makan, minum, kita pakai dalam keseharian kita di tengah-tengah situasi yang tidak pasti ini. Tetapi Yesus memberikan kepastian bagi kehidupan saudara dan saya. Harus kita tanam baik-baik, harus kita tanam kuat-kuat. Tuhan Yesus sangat mengasihi hidup kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Yesus tidak melihat masa lalu kita yang kelam. Yesus tidak memperdulikan masa lalu kita yang suram. Mungkin ada di antara kita hari ini yang menyaksikan ibadah online ini. Tapi dulu saya bekas mantan narkoba, Pak. Dulu saya bekas mantan residivis. Dulu saya bekas mantan pelacur, wanita malam yang sering tidur dengan laki-laki yang sudah bersuami. Saya banyak dosanya, Pak. Saya pernah aborsi berkali-kali, Pak. Saya ini orang yang gagal, Pak. Hari ini sebagai anak Tuhan saya ingin menyampaikan bahwa betapa Yesus sangat mengasihi hidup saudara. Yesus sangat peduli dengan kehidupan saudara, dan Dia memberikan masa depan bagi saudara dan saya. Masa depan yang cerah dan penuh dengan harapan yang setuju. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus mengerti dengan apa yang sedang kita alami. Yesus mengetahui dulunya kita orang gak benar. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus memilih kita sebagai anak-anaknya, Yesus tidak mengkualifikasi kita dengan standar-standar dunia. Yang Yesus cari adalah hati yang mengaku, hati yang mau bertobat, hati yang mau bertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yesus menerima hidup kita apa adanya. Dia akan mengubahkan hidup kita sama seperti Dia mengubahkan hidup Petrus. Yang saya berani katakan, dia juga salah satu pengkhianat dari 12 pengkhianat yang meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, semuanya bubar, semuanya bablas. Tetapi ingatlah, Yesus selalu membalas kejahatan kita dengan pengampunan, dengan kasih.
dan dengan anugerah. Oleh karenanya, firman Tuhan hari ini berbicara tentang kasih dan anugerah Yesus bagi kita semua. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya dikasihi Tuhan. Hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan. Apa artinya hidup saya penuh dengan anugerah Tuhan? Di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, Yesus jamin kepastian. Aku menyertai kamu. Aku akan memelihara kehidupan kamu. Aku menjaga kesehatan kamu. Aku Yesus yang tidak pernah berdosa. Itulah anugerah yang Yesus akan berikan bagi hidup saudara dan saya. Siapapun saudara yang menyaksikan ibadah online ini, saudara mau jemaat Tuhan kah? Saudara mau pejabat tinggi negara kah? Saudara mau pendeta kah? Saudara mau pelayan Tuhan kah? Saudara mau gembala jemaat kah? Tanpa mengurangi rasa hormat, bukan saya mengajari, tetapi saya hanya mengingatkan sesama anak Tuhan, sesama orang percaya. Yesus peduli atas hidupmu dan hidupku. Yesus sangat menyertai hidupmu dan hidupku. Dia tidak meninggalkan kita. Orang lain boleh meninggalkan kita. Orang lain boleh menghakimi kesalahan kita, masa lalu kita. Orang lain boleh membicarakan yang jelek-jelek tentang kita. Tapi Yesus membuka tangannya lebar-lebar dan berkata kepada kita, mari kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa Yesus sangat mengasihi kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hidup kita disertai dengan anugerah Tuhan. Hidup kita disertai dengan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini jangan lihat, jangan pandang keadaan yang bikin kita semakin pusing dan lemah iman. Aduh Pastor Verona, COVID-19 gak kelar-kelar. Cari duit susah sekali sekarang. Ekonomi sekarang sedang mengalami keterpurukan. Saya cuma mau bilang kepada setiap saudara atau pemirsa yang menyaksikan live streaming ini atau ibadah online ini, daripada saudara berteriak-teriak tidak jelas, daripada saudara bersungut-sungut tidak jelas seperti umat Israel, alangkah lebih baiknya kita berkata kepada Tuhan, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ketika mulut dan hati kita dipenuhi dengan ucapan syukur, ketika mulut dan hati kita dipenuhi dengan ucapan pujian kepada Yesus, iman dan pengharapan dan mata jasmani kita tidak terfokus dengan COVID-19, tidak terfokus dengan sulitnya ekonomi, tidak fokus dengan keadaan dunia ini, melainkan kita fokus terhadap janji Yesus, ucapan syukur kepada Yesus. Maka saudara akan lihat anugerah Tuhan berjalan memimpin setiap langkah kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, mengapa Yesus masih mau mengasihi kehidupan saya dan saudara? Kenapa sih Yesus begitu mengasihi hidup saudara dan saya? Padahal kita seringkali jatuh dalam kesalahan. Padahal seringkali kita berontak terhadap dirinya. Padahal seringkali kita tidak memberikan pepuluhan, tidak pergi ke gereja, tidak suka baca firman Tuhan, tidak suka berdoa dan lain sebagainya. Kita sama istri kasar, sama suami kasar, sama anak-anak kasar dan lain sebagainya. Why Jesus still loving us so much? Kenapa Yesus masih mengasihi dan mencintai kita? Yang Tuhan ajarkan kepada hidup saya untuk saya bagikan kepada jemaat Tuhan sekalian yang menyaksikan acara ini. Yang pertama, karena kita adalah ciptaannya yang paling berharga. Sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Mungkin ada di antara saudara yang berkata dengan saya, Pak, tapi saya mantan pelacur, Pak. Engkau berharga di mata Yesus. Pak, tapi saya pernah ambil uang gereja, Pak. Saya pernah korupsi uang kantor perusahaan saya, Pak. Engkau tetap berharga di mata Yesus. Saudara adalah ciptaannya yang paling berharga. Yesus mengasihi kita bukan karena kita hebat. Yesus mengasihi kita bukan karena kita pemuka agama. Yesus mengasihi kita bukan karena kita orang kaya, bukan karena saudara cantik, bukan karena saudara tampan, bukan karena saudara seorang selebriti. Tapi Yesus mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya yang berharga. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, hidup saya berharga. Hidup saudara dan saya sangat berharga. Amin.
Saya nggak mau ngerti orang mau jelekin hidup kita kek, orang mau rendahin hidup kita kek. Dia kan wanita malam, dia kan wanita piaraan. Tapi Yesus berkata, engkau berharga di mataku, engkau mulia, engkau ciptaanku yang paling mulia dan yang paling berharga. Amin. Tapi Pak, rumah tangga saya udah pernah bercerai berkali-kali. Engkau tetap berharga selama kita menyadari anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu mendidik kita untuk kita hidup sepadanan seperti Kristus Yesus. Anugerah itu mengajar kita untuk meninggalkan kefasikan, kesalahan, keinginan duniawi. Engkau berharga, masih ada anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tapi Pak, bisnis saya lagi gagal Pak, usaha saya lagi turun. Orang yang berharga hidupnya pasti disertai Tuhan. Orang yang berharga hidupnya pasti dibela Tuhan. Orang yang berharga hidupnya pasti diperkenan oleh Tuhan. Kita bisa saja gagal, rumah tangga kita bisa gagal, pelayanan kita bisa gagal, seluruh aspek hidup kita bisa gagal. Tetapi yang satu hal yang saudara dan saya ketahui dan harus ingat, seperti pujian ini berkata, ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya kau Yesus, Dia tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Kita bisa gagal saudara. Bahkan saya sebagai pendeta, sebagai gembala jemaat di satu gereja yang oleh anugerah Tuhan saya dipercayakan untuk mengembalakannya, saya bisa gagal dalam mengambil keputusan. Tapi Tuhan Yesus kita tidak akan gagal. Kalaupun kita gagal, tangannya akan Dia berikan bagi kita. Sama seperti ketika Petrus gagal berjalan di atas air, Yesus memberikan tangannya dan menjabat tangan Petrus. Hai engkau yang kurang percaya dan bimbang hati, percayalah, aku selalu ada menyertaimu. Percayalah, aku selalu ada untuk hidupmu. Percayalah, aku selalu memelihara kehidupanmu. Dan percayalah, aku memberikan engkau roh yang lebih daripada pemenang. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yang kedua, alasan mengapa Yesus begitu mengasihi hidup saudara dan saya, karena Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Kalau nyawanya saja Dia sudah serahkan bagi kita, kalau hidupnya saja Dia sudah serahkan bagi saudara dan saya, masa sih Pak, Bu, pergumulan kita Dia nggak tolong? Masa sih utang piutang kita Dia nggak selesaikan? Masa sih setiap sakit penyakit kita Dia nggak sembuhkan? Nggak mungkin saudara. Karena tidak ada yang lebih mahal, yang tidak lebih berharga, yang tidak ada lagi yang lebih mulia selain pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau Dia sudah mati bagi kita, saya yakin dan percaya pergumulan kita, hutang piutang kita, sakit penyakit kita, keluarga rumah tangga kita, dan seluruh aspek kehidupan kita akan ditolong oleh Yesus, akan dibela oleh Yesus, akan disertai oleh Yesus. Dan apa saja yang kita perbuat bersama dengan Yesus, pasti Dia juga akan membuatnya berhasil, bahkan lebih daripada pemenang. Bapak ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa Yesus begitu mengasihi saya? Padahal saya udah kotor Pak, padahal saya udah najis Pak, berkali-kali saya masuk keluar penjara Pak, berkali-kali saya masih jatuh dalam perjinan, berkali-kali saya aborsi anak saya Pak, berkali-kali saya menjadi bini piaraan Pak, berkali-kali saya jatuh dalam dunia homo Pak, berkali-kali saya jatuh sebagai lesbian, berkali-kali saya jatuh biseksual, bahkan saya ini banci Pak. Apakah Tuhan masih terima saya? Banci diterima Tuhan. Di saat orang di sekitar kita gak ada yang mau terima, banci diterima Yesus. Karena Yesus mencintai orang apa adanya. Nanti Yesus yang akan mengubahkan hari demi hari. Dulu saya juga orang yang tidak benar saudara. Dulu saya juga orang yang tidak sesuai hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Tuhan ubah. Sama seperti pujian ini berkata, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap hari.
Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Firman Tuhan dalam pendahuluan dikatakan, Anak manusia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Buat teman-teman yang merasa, Pak saya homo, Pak saya gay, Pak saya lesbian, Pak saya LGBT, Pak saya banci, Pak siapa yang mau terima saya, Pak? Yesus. Pak saya pernah bercerai berkali-kali, Pak siapa yang mau terima saya, Pak saya dicemooh banyak gereja, banyak pendeta. Yesus terima. Tapi nanti kasih Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Oh saya salah menceraikan suami saya, menceraikan istri saya. Oh saya salah, saya melakukan penyimpangan seksual, saya suka sesama laki-laki, sesama perempuan. Oh saya salah jadi banci dan lain sebagainya. Nanti Tuhan yang akan mengubahkan kita. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan untuk menghukum dan menghakimi. Justru Yesus datang ke dunia untuk menyatakan anugerahnya. Dia terhukum dan terhakimi atas dosa dan pelanggaran kita. Amin saudara. Hari ini kita sadari anugerahnya begitu besar dalam kehidupan kita. Kita tidak dihukum oleh Tuhan, tapi Tuhan sudah terhukum. Di atas kayu salib Yesus berkata, "It is finished." Artinya seluruh dosa pelanggaran kita, masa lalu kita yang buruk Yesus sudah tanggung, kegagalan kita Yesus sudah tanggung. Dan saatnya hari ini kita bangkit dan kita hidup dalam kebenaran dan anugerah Tuhan. Kita gak usah melihat ke belakang saudara. Yang lalu biarlah yang lalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang, itulah kata firman Tuhan. Barang siapa dia di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Sama-sama katakan dengan saya adalah ciptaan yang baru. Saya adalah ciptaan yang baru. Saya gak mau ngerti saudara mau keluar dari penjara kek, saudara bekas bandar narkoba kek, saudara bekas residivis kek, saudara bekas penjina kek, bekas gigolo kek, bekas pelacur kek. Saya gak mau tahu. Yang Yesus tahu adalah barang siapa yang ada di dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kalau ada orang ngomongin kita, oh dia kan dulu bekas mantan narapidana tuh. Dulu kan dia bekas mantan narkoba. Dulu kan dia bekas penjina. Iya, tapi dulu. Tapi sekarang sama seperti pujian ini. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dengan kemuliaan-Mu. Ayo sama-sama angkat pujian ini. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Oke? Dulu saya orang yang nakal. Dulu saya wanita piaraan. Saya suka main sama om-om. Saya suka main sama laki orang lain. Saya suka aborsi dan lain sebagainya. Tapi itu dulu. Sekarang saya dan saudara adalah ciptaan yang baru. Melalui kasih dan anugerah Yesus, saudara dan saya dipulihkan. Saudara dan saya diterima apa adanya, sama seperti orang-orang Kristen lainnya diterima oleh Yesus apa adanya. Dan yang terakhir, saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa Yesus begitu mengasihi kita, mengapa Yesus begitu mencintai kita, mengapa Yesus menerima kita apa adanya. Yang ketiga, selain kita adalah ciptaan yang paling berharga, selain kita Yesus rela mati bagi hidup kita, dan yang ketiga, karena Yesus tidak mau hidup kita dikuasai oleh iblis dan masalah-masalah dunia. Hari-hari ini banyak orang Kristen, hari-hari ini banyak orang percaya, bahkan hamba-hamba Tuhan, maafkan saya, bahkan banyak para pendeta, gembala jemaat, hidupnya diombang-ambingkan dengan permasalahan, dengan badai kehidupan, dengan badai tantangan hari demi hari. Duit lagi susah, jemaat sepi, persembahan gak masuk. Percayalah saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan di pihak kita, siapa yang mau lawan kita? Bahkan lebih daripada itu, firman berkata, Christ in me, Christ in us. Kalau Yesus di dalam hidup kita, Dia akan menanggung segala sesuatunya. Makan kita, biaya rumah kita, maintenance hidup kita, dan lain sebagainya. Tetapi sabarlah dalam menanti waktu Tuhan. Bukan waktunya kita, but in His time, kita akan melihat rumah tangga kita diberkati, pelayanan kita diberkati, bahkan seluruh aspek kehidupan kita diberkati.
Saudara, Tuhan gak mau hidup saudara dan saya dikuasai oleh iblis. Tuhan gak mau hidup saudara dan saya dikuasai oleh setan. Tuhan gak mau hidup saudara dan saya dikuasai, diombang-ambingkan, dipengaruhi, dipenjara, bahkan dibelenggu dengan masalah-masalah dunia ini. Gak punya duit pak, ekonomi lagi sulit pak, macam-macam mau sulit pak, dagang sulit, dagang juga susah pak. Saya cuma mau bilang, di dalam hidup saudara dan di hidup saya ada Yesus Kristus. Anugerah Yesus itu cukup bagi kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.